warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rena Amaratul Lutfiah, NPM 1901011135. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan mengulas atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi Masailul Fiqh. Yang pertama, mengenai jual beli online dalam Islam. Bagaimana sih hukum jual beli online dalam Islam? Jadi, hukum jual beli online dalam Islam itu diperbolehkan sesuai dengan pembahasan dalam Forum Ba'sul Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar pada tahun 2010, bahwa hukum akad transaksi jual beli melalui alat elektronik itu sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi atau barang yang diperjualbelikan, atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli yang lainnya. Kemudian, hukum jual beli online bisa jadi haram atau tidak diperbolehkan jika jual beli secara online itu tidak memenuhi atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang kedua, apa sih contoh jual beli online yang haram dalam Islam? Jadi contohnya yang pertama, yaitu ketika penjual menjual barangnya melalui internet dan tidak menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas atau tidak mencantumkan gambar yang sesuai dengan kondisi asli barang yang dijual. Kemudian contoh yang kedua yaitu terdapat penjual B yang menawarkan barang kepada penjual C. Namun, barang yang dijualnya tersebut itu diambil dari penjual A, di mana penjual B baru membeli barang ketika pembeli C itu telah melakukan order atau memesan. Nah, hal tersebut diharamkan karena penjual B menjual barang yang tidak diketahui kondisi serta persediaan barang tersebut, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Jangankan engkau menjual barang yang belum engkau miliki." Hadis riwayat Abu Daud. Jenis transaksi tersebut juga mengandung unsur ghaur atau ketidakjelasan. Kemudian satu hal lagi yang harus diperhatikan, yaitu barang-barang seperti emas, perak, dan uang itu tidak boleh diperjualbelikan melalui online, karena barang-barang tersebut harus melalui akad secara langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mengenai riba. Apa hukuman bagi orang yang makan harta riba? Jadi, hukuman bagi orang yang makan harta riba akan mendapat siksa yang pedih, disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka juga memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kemudian, Allah tidak menerima sedekah dari harta riba. Pelaku riba tidak mendapatkan pahala ketika hartanya yang dari hasil riba itu diinfakkan di jalan Allah, karena Allah hanya menerima dari sesuatu yang baik, seperti sabda Rasulullah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hari kiamat perut mereka akan membesar dan dipenuhi dengan ular, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, "Pada malam Isra aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular. Ular itu nampak dari luar. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?' Kemudian malaikat menjawab, 'Mereka adalah para pemakan riba.' Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar terhindar dari riba? Cara agar terhindar dari riba yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah dan yakin bahwa Allah sudah menjanjikan rezeki. Allah sudah memperbolehkan untuk berniat
berniaga dan jual beli, tetapi Allah sangat mengharamkan riba. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa apabila kita menghindari riba, maka kita akan mendapat keberuntungan. Kemudian yang kedua, pilihlah investasi yang halal. Jadi perlunya kita mengetahui terlebih dahulu investasi apa yang akan dipilih dan sebaiknya memilih investasi yang halal. Kemudian yang ketiga, menghindari pinjaman yang dikenakan bunga. Jika kita ingin berinvestasi tetapi mungkin terdapat kendala modal atau sebagaimana yang lainnya sehingga memungkinkan kita untuk mencari pinjaman, jangan sekali-kali meminjam apapun dengan rentenir atau lembaga tertentu yang pada akhirnya seperti bank pelecit, yang mana bank mengambil untung dengan membungakan daripada apa yang telah kita pinjam. Sebaiknya jika ingin meminjam, maka meminjam ke lembaga keuangan syariah yang dapat meminimalisir terjadinya riba. Kemudian yang keempat, mewaspadai setiap transaksi yang kita lakukan. Mewaspadai jenis transaksinya seperti apa, bagaimana, dan perolahan sistemnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya kemukakan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekeliruan, dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.